علنا إخوة أشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم. Cara dia berdakwah itu seperti apa, tapi dari belakang tahu dah. Semoga Allah juga jaga beliau untuk selalu istiqamah dalam berdakwah. Mensyukuri nikmatnya, mensyukuri nikmat Allah itu dengan 3 tingkat keimanan. Yang pertama dengan jadi kaum muslimin itu bagaikan satu tubuh. Jadi jangan kita menghindar dari saudara kita. Kalau yang salah awak perbaiki. Kalau yang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah umat yang terbaik dari segala hal. Itu juga satu amalan nih Ibu, satu amalan itu satu pahalanya. Satu kejahatan bisa mengalahkan umat-umat sebelum kita. Inilah hadis kita pada subuh yang berbahagia ini akan kita bacakan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadhihi as-sahah al-mubarakah وفي هذا الجامع المبارك. الحمد لله الذي جعلنا إخوة أشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى النبيين وآل كل وسائر الصالحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Yang sama-sama kita hormati Bapak Imam Masjid, Ustadz kita, guru kita, semoga Allah muliakan beliau dan Allah berkahi perjuangannya untuk mengajar di umat ini. Begitu juga teman kami yang sebaya, Ustadz Ari Ansori, yang begitu semangat dalam berdakwah, cocok dengan jiwa mudanya, bahkan kalah yang tua-tua. Masya Allah, begitu kuat perjuangan dakwahnya. Saya selalu menyingau, mengintai, mengambil cara-cara dia berdakwah itu seperti apa. Tapi dari belakang tahu dah. Semoga Allah juga jaga beliau untuk selalu istiqamah dalam berdakwah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tentunya yang sama-sama kita hormati aparat pemerintahan kampung kita, Bapak Kepala Dusun yang telah menyambut kita semua dengan baik dan dengan tawaduknya. Semoga Allah beri selalu istiqamah untuk membangun negeri kita dan membangun agama ini, menggerakkan kita selalu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan karena Allah, kadang-kadang ada di antara ustadz-ustadz kurang pergaulannya dengan pejabat-pejabat atau dengan pemerintahan-pemerintahan. Ini hal yang salah, karena ini yang diinginkan musuh-musuh Allah, agar agama itu hanya ceramah saja. Agama itu
solat saja, haji saja, tidak. Agama itu mencakup keseluruhan, politik, budaya, bahkan termasuk juga kesenian dan sebagainya. Agama itu agama yang satu. Udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian dalam agama ini secara keseluruhan. Agama ini mengajarkan kita bahkan bagaimana cara kita berhubungan, silaturahim kepada sesama manusia, bahkan kepada non-muslim, bahkan kepada hewan-hewan. Bahkan ketika ada peperangan, Rasulullah melarang tentara Islam untuk mematahkan ranting-ranting kalau seandainya tidak diperlukan. Inilah Islam, agama yang sempurna. Kemudian guru-guru kami yang nampaknya hadir, guru-guru awak di MTS Batang, yang telah banyak selalu memotivasi, menyemangati kita semua untuk menjadi cikal bakal nantinya orang dewasa yang baik. Karena hidup itu butuh proses. Ada yang dibesarkan karena membaca sendiri, dan ada yang dibesarkan karena motivasi orang tua dan guru-gurunya. Inilah yang seharusnya yang kita muliakan, kita banggakan di negeri kita ini. Tentunya ayah kami yang selalu hadir mendukung, semangat bagi saya untuk selalu berada di jalan dakwah ini, di jalan menuntut ilmu ini. Karena kami masih proses menuntut ilmu. Jadi Bapak Ibu semua, kalau ada silap dan salah dari awal saya sampaikan, mohon perhatikan, dicatat kalau perlu, nanti kasih ke kami agar menjadi koreksi untuk lebih baik insyaallah. Baiklah, pada subuh yang berbahagia ini, mari kita selalu meningkatkan iman kita kepada Allah. Yang pertama sekali, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk selalu mensyukuri nikmat-Nya. Mensyukuri nikmat Allah itu dengan 3 tingkat keimanan. Yang pertama, dengan lisan kita ucapkan alhamdulillah. Yang kedua, tentunya dari dalam hati kita, betul-betul kita yakini, kita syukuri nikmat Allah, sehingga apa? Sehingga seluruh yang kita ucapkan berasal dari dalam hati kita. Kemudian yang ketiga, dengan tubuh kita, gerak-gerik kita, tangan kita tidak mengambil atau tidak memberi kecuali yang baik-baik. Mata tidak melihat kecuali yang baik-baik, telinga tidak kita gunakan kecuali untuk mendengar perkara yang baik, kaki pun tidak melangkah kecuali menuju tempat-tempat yang diridhai Allah. Inilah sebenar-benarnya mensyukuri nikmat Allah yang wajib kita lakukan sebagaimana difirmankannya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambah nikmat itu. Namun barang siapa kufur terhadap nikmatku, ingatlah sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Kemudian mari kita berselawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Yang paling bagusnya kita berselawat salawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah ini langsung diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagus apapun sirah dari salawat Nabi yang diajarkan oleh kiai-kiai guru-guru kita, maka tidak dapat dan tidak sanggup mengalahkan salawat yang paling sempurna yang diajarkan oleh sosok Nabi yang paling sempurna, yang lisannya tidak pernah salah sedikit pun berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Berselawat kita, kemudian kita minta kepada Allah hajat kita, insyaallah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamu-tamu Allah yang saya muliakan, yang saya banggakan karena Allah Subhanahu wa taala, dari dusun Saideras, dari Pasir Bengarayan, bahkan Laya Bangawak yang dari Kota Tongah. Ahlan wa sahlan. Selamat datang seluruhnya. Semoga pertemuan kita, persatuan kita ini menjadi penggugah
terhadap keinginan kita sehingga cepat sampainya kepada Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bercucuran rahmatnya di negeri kita ini. Karena suatu negeri itu kadang-kadang tidak dipandang oleh malaikat-malaikatnya Allah, tidak mau mereka mendoakan negeri kita. Karena apa? Karena ada pertikaian, jauh dari persatuan. Padahal kita semua bersaudara, kata Nabi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya yang sahih, kalau seandainya ada kaki yang luka, yang ngobeknya lebih sayang lain kecuali tangan loh. Nah, jadi kaum muslimin itu bagaikan satu tubuh. Jadi jangan kita menghindar dari saudara kita. Kalau yang salah awak perbaiki, kalau yang silap awak ajarkan, awak nasihati. Makanya surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala mewakili seluruh surat yang ada di dalam Al-Quran. Imam kita Syafi'i rahimahullah, imam mazhab awak, menyebutkan kalau seandainya surat ini turun di dunia tanpa surat-surat yang lain, itu sudah cukup untuk menjadi pedoman bagi umat manusia. Surat apa itu? Surat Al-Asr. Wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya segala manusia, setiap manusia berada di dalam kerugian, rugi kita semuanya. Kecuali siapa? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang beriman dan beramal saleh. Inilah tujuan kita hidup di dunia ini. Wa tawasau bil haqq, dan saling nasihat menasihati dengan dalam kebenaran. Lai kawan yang salah awak ingatkan, lai kawan yang lupa awak ingatkan, lai kawan yang lalai awak ingatkan. Inilah hakikat kita hidup di dunia ini yang menjadikan kita umat yang terbaik. Umat yang terbaik itu, ibu-ibu, bapak-bapak semua, hanya akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dua syaratnya terpenuhi. Syaratnya apa? Kata Umar ibn Khattab, syaratnya dalam kelanjutan ayatnya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak kebaikan, melarang kemungkaran. Ini syaratnya, kalau tidak ada maka sama saja kita dengan umat-umat sebelumnya. Amal ini, ibu-ibu, bapak-bapak, adalah amalnya para nabi. Melarang orang kalau berbuat jahat, menyuruh orang untuk berbuat baik. Ini amal atau pekerjaannya para nabi. Tidak disuruh umat-umat sebelum kita, kecuali umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Musa iri dengan kita. Pernah ditawarkan, wahai Nabi Allah, Nabi Musa, kalau seandainya ada kesempatan bagimu untuk memilih menjadi nabi seperti sekarang atau menjadi umat Nabi Muhammad, maka dia akan memilih menjadi umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah umat yang terbaik dari segala hal. Bahkan kalau awak menengok umur awak pendek-pendek, sakit-sakit toroi, ini adalah diantara kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa demikian? Di zaman Nabi Nuh alaihissalam umur mereka panjang-panjang, 1000 tahun, bahkan lebih daripada itu. Umatnya seperti itu juga. Satu amalan, ibu-ibu, satu amalan itu satu pahalanya. Satu kejahatan, satu pahalanya itu biasa. Tapi satu amalan, satu balasan, terlalu adil. Sementara umat Nabi Muhammad ini, satu amalan dibalas langsung minimal 10 kebaikan. Walaupun umur kita pendek-pendek, akan tetapi amal ibadah kita sangat memungkinkan sekali bisa mengalahkan umat-umat sebelum kita. Inilah hadis kita pada subuh yang berbahagia ini akan kita bacakan nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang mulia yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi. Ini sahabat muda. Jadi sahabat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama sahabat Nabi senior atau tua yang hidup bersama Nabi, yang sebaya dengan Nabi atau di atas Nabi. Yang kedua sahabat junior atau sahabat sigar, sahabat-sahabat yang muda, yang kecil. Di antaranya adalah Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas ini anak dari paman Nabi, karena Abbas ini saudaranya Abdullah ayah Nabi. Ustaz, kenapa nama orang dulu itu, nama ustaz-ustaz itu, nama ulama-ulama itu banyak Abdullah, banyak Abdurrahman.
Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di dalam sebuah hadis juga, nama yang paling mulia itu ada dua. Yang pertama Abdullah, yang kedua Abdurrahman. Jadi banyak kita ketemukan. Ini motivasi untuk Ustaz Ari Ansari. Atau nama-nama para nabi itu bagus juga. Yang paling lebih utama nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada lagi kesempatan, tambah anak awak atau isu cucu awak atau saudara-saudara awak, nama-nama yang baik, bangga kita mendengarnya. Dengan menyebut namanya saja orang langsung terpana, langsung memuji Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah ibnu Abbas ini, ibu-ibu, bapak-bapak, di antara sahabat Nabi yang punya banyak kemuliaan. Ilmu rijal itu adalah ilmu yang membahas tentang keutamaan sahabat Nabi. Di ilmu rijal itu dijelaskan bahwa Abdullah ibnu Abbas ini adalah sahabat Nabi yang dapat kemuliaan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama, doa yang kita bacakan selesai sholat tadi, di antaranya doa ini, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, atau riwayat lain wa 'allimna al-hikmata wat ta'wil, hikmah dan ta'wil. Doa langsung diucapkan dari lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat yang muda ini, lahirnya tahun ketiga sebelum hijriah. Sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah, dia lahir 3 tahun sebelum itu. Muda sekali. Ibunya ini jenius, cerdik, ibu-ibu. Anaknya ketika lahir diajaknya menghadap ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, minta ditahnik. Tahnik tentu saja Bapak Ibu tahu, istilah awaknya tahu kudo, tapi kalaulah dipakai istilah Arab itu biasanya sudah populer lah di kalangan kita di bahasa Indonesia. Tahnik itu adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita dikaruniai seorang anak, kita bawa anak kita itu menghadap seorang ulama. Kalau zaman kita, kalau dulu mereka membawanya ke Nabi, dibawa ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian didoakan dan Nabi memberikannya, digigitnya kurma, kemudian dimasukkan ke dalam mulut anak ini, sehingga glukosa pertama yang masuk ke tubuhnya atau yang membangun jiwa dan raganya itu adalah doa dan makanan dari seorang ulama yang mulia di kampung tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu, kalau sekarang datanglah ke ulama-ulama awak, ustaz-ustaz awak, Masya Allah, setiap tahun ulama kita di Pasir Pengerayan, di Rokan Hulu ini selalu bertambah. Yang di luar negeri juga banyak masih belajar hari ini. Ada yang sekolah jurusannya khusus Al-Quran saja, ada yang hadis saja, ada yang fikih saja, sudah berjurusan-jurusan, luar biasa sekali. Jadi apapun permasalahan umat ini, maka mudah bagi kita mencari ulama. Tinggal kita, apakah kita mau mendatanginya atau tidak. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kepada para sahabatnya bahwa kita semua akan masuk surga. Kita semua akan mendapatkan kemuliaan kebaikan, kecuali kata Nabi, man aba, yang enggan saja. Yang enggan itu siapa? Yang tidak mau taat perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal di dalam Islam, Bapak Ibu semua, begitu banyak kemudahan. Umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang paling mudah dalam beribadah. Kalau kita lihat, kita baca sejarah, kita buka Al-Quran, kisahnya Nabi Musa, faqatulu anfusakum, bunuhlah diri-diri kalian. Kenapa? Karena kalau kita berdosa, taubat tidak diterima kecuali dengan bunuh diri. Apa yang bertaubat dulu? Tak boleh kita salah. Kalau salah sekali nak bertaubat, awak harus bunuh diri. Itu zaman Nabi Musa. Di zaman Nabi Yakub alaihissalam, daging onta dan susu onta itu haram hukumnya dimakan, padahal baik. Bahkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk berobat dengan kencing onta. Mungkin ini jarang terdengar oleh kita. Kalau di Arab itu hal biasa. Diambil semangkuk susu onta atau segoleh, diteteskan di situ beberapa tetes, 3 tetes, bahkan 1 tetes kencing onta, maka akan menjadi obat dari segala macam penyakit.
Kalau lagi nampak awak orang-orang YouTuber atau di Facebook, nampak awak di Instagram diminumnya segoleh koncang untuk itu salah. Nah, makanya perlu kita berguru, perlu belajar bagaimana adab-adab yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan adab-adab dalam berobat. Makanya banyak ulama-ulama kita yang mengarang buku-buku, diantaranya ada buku khusus untuk kesehatan, Tibbun Nabawi, kedokteran ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Islam ini sempurna, Bapak Ibu. Tentang kesehatan diajarkan oleh Nabi, berpolitik diajarkan oleh Nabi, bahkan dia sendiri sebagai pemimpin pemerintahan, pemimpin perang, pemimpin dunia ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sebagai suami yang terbaik, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berbuat baiklah kepada istri-istri kalian dan aku adalah hamba Allah yang paling baik kepada istrinya. Jadi kita contoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mudanya, ketika dewasanya, ketika tuanya. Nabi-nabi sebelumnya kadang-kadang ketika dewasa tidak ada contoh, kadang-kadang ketika tua tidak ada contoh. Tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita dari kita tidur sampai tidur lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadis Ibnu Abbas ini, ibu-ibu, bapak-bapak, bukan hadis yang biasa, akan tetapi hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah hadis yang lafalnya diolah oleh Nabi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi maknanya turun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Al-Quran lafaz dan maknanya langsung dari Allah dan kita membacanya sebagai ibadah. Kalau hadis ini membacanya bukan ibadah secara langsung, akan tetapi kalau kita pahami maknanya saja. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada yang lafaznya dari Nabi dan maknanya, dan ada yang lafaznya saja tapi maknanya dari Allah bagaikan Al-Quran. Namanya hadis qudsi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fima yarwihi an rabbih, dari apa yang diriwayatkan dari Tuhannya, yang bunyinya innallaha katabal hasanat wassayyi'at tsumma bayyana dzalik, yang artinya sesungguhnya Allah mencatat setiap kebaikan dan setiap keburukan. Tidak ada satupun amal baik dan amal buruk yang tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya. Tsumma bayyana dzalik, kemudian dijelaskan oleh Allah bagaimana pencatatannya. Bagaimana pencatatannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, faman hamma bihasanah falam ya'malha falahu hasanah kamilah. Barang siapa yang ingin melakukan suatu kebaikan namun belum sempat melakukannya. Contohnya malam tadi kita berniat untuk sholat tahajud, tiba-tiba terbangun ketika azan. Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai hamba-hambanya yang sholat tahajud. Makanya banyak-banyak kita berniat, sanggup kita lakukan. Kadang-kadang ada urusan lain sehingga kita tidak jadi melakukannya. Allah akan catat sebagai kebaikan yang sempurna, hasanah kamilah. Hasanah kamilah itu kebaikan umur kita, kebaikan kerja kita, kebaikan kesehatan kita, hidup kita di dunia dan di akhirat. Ada di antara ulama yang menyebutkan bahwa hasanah itu balasannya adalah satu surga nanti bagi kita yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Ini satu hasanah. Kalau mau melakukan kebaikan tak jadi kita lakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadis yang lain, la aqulu alif lam mim harf. Tidak aku sebutkan, kata Nabi, alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, harfun wal lam harfun wa mim harf. Alif itu satu, lam itu satu, mim itu satu. Alif lam mim samyang yang awak baca. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pahalanya itu 30 kali lipat. Karena apa? Setiap kebaikan 10 kali lipat. Satu huruf Al-Quran kita baca 10 kebaikan. Bayangkan satu kebaikan seperti apa yang kita dapatkan tadi. 3 kebaikan. Kalau payah awak menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran terbata-bata kita, ditambah lagi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa man yatata'ta, kata Nabi,
barang siapa yang terbata-bata membaca Al-Quran, falahu ajran, baginya 2 pahala. Pahala membaca Al-Quran seperti orang yang lancar biasa, dan pahala susahnya dia membacanya. Nah, ini 2 pahala. Banyak kemuliaan untuk umat Nabi Muhammad ini, Bapak Ibu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian dilanjutkan hadisnya, faman hamma biha fa'amilaha falahu asyru amsalha. Barang siapa yang berniat di dalam hatinya untuk melakukan kebaikan tadi, kemudian dia lakukan, maka baginya 10 kebaikan. Koma Bapak Ibu, ila ad'afin katsirah, ila 700. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis kursi ini, bahkan dilipat gandakan oleh Allah sampai 700 kali lipat. Ini bertepatan dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 261 yang bunyinya ba'da na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Yang artinya perumpamaan harta yang diinfakkan di jalan Allah dengan penuh keikhlasan itu bagaikan sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai 100 biji, berarti 700 kali lipat. Kemudian wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan lebih daripada itu. Wallahu wasi'un alim, Allah maha luas karunia-Nya, tak rugi sedikit pun Allah ketika memberi kita. Ila ad'afin katsirah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dilipat gandakan sampai tak terhitung lebih daripada itu. Nah, jadi banyak-banyaklah kita berniat untuk berbuat kebaikan. Banyak-banyak berniat, karena rubba niyatin, bisa jadi niat itu yasbiqu amalin, melebihi amal kita. Ada orang yang niatnya masuk masjid subuh ini. Coba saya tanya Bapak Ibu, siapa di antara kita yang tadi berniat untuk i'tikaf? Ada? Angkat tangan. Tak ada. Nah, ini di antara kemuliaan kita banyak-banyak berniat. Niat saja kita i'tikaf itu dapat pahala i'tikaf yang tidak didapatkan orang yang sama-sama mengaceramah di samping awak. Walaupun tidur awak. Niat tadi, maka niat itu didapatkan oleh dia yang tidur. Sementara awak yang jago ngedapek itu. Itulah di antaranya pentingnya kita banyak-banyak berniat untuk melakukan kebaikan. Kemudian dilanjutkan hadisnya, faman hamma an ya'mala sayyi'ah, barang siapa yang berniat ingin untuk melakukan suatu kebaikan, suatu keburukan di dalam hatinya, falam ya'malha, tak jadi dia lakukan, falahu hasanah kamilah, lah niat awak untuk jahat, entah mengempiskan ban kawan, entah apalah, itu kalau kami di sekolah dulu, tak jadi dilakukan, maka dicatat oleh Allah 1 hasanah kamilah, 1 kebaikan yang sempurna. Bayangkan, niat jahat awak batalkan, dapat 1 kebaikan surga yang menanti kita. Faman hamma bisayyi'ah fa'amilaha falahu sayyi'ah wahidah. Barang siapa yang melakukannya, maka baginya hanya 1 keburukan. Jadi Bapak Ibu semua, betul-betul merugi, sebetul-betul merugi siapa-siapa yang timbangan amal keburukannya itu lebih berat daripada amal kebaikan, sementara begitu besar kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Riwayat hadis ini dari 2 ulama hadis yang paling mulia di antara seluruh ulama hadis. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran ada 2. Yang pertama Sahih Bukhari, yang kedua Sahih Muslim. Hadis ini dua-duanya hadis ini ada di dalam kedua kitab sahih tersebut, ada di dalam Sahih Bukhari dan ada di dalam Sahih Muslim. Yang Ibnu Abbas ini meriwayatkan di dalam keduanya itu berjumlah 114 hadis. Di antaranya hadis qudsi ini yang begitu mulia, yang bisa menjadi motivasi bagi kita untuk selalu memperbaiki kehidupan kita dengan banyak-banyak berbuat baik. Ini sampai niatlah sebanyak-banyaknya. Niat kita untuk haji, insya Allah disampaikan oleh Allah. Niat kita untuk
membangun masjid kita. Subhanallah, masjid awak itu kodang padek, tapi kurang sekocik lah untuk ditempel-tempelkan. Lagi aku nak berinfak untuk menulis kaligrafi samyang, aku nak berinfak sesak semin, aku nak berinfak arak sampai meletakkan suluk. Itu akan kekal dan mengalir kepada kita pahalanya walaupun kita nanti sudah di alam barzakh. Walaupun kita meninggal dunia, nanti pahala itu akan mengalir setiap ada orang yang memakainya. Kata Rasulullah SAW, man bana lillahi baitan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di dunia, rumah ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangun baginya rumah di surga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Semoga ada hikmahnya dari ilmu yang kita dapatkan pada subuh yang berbahagia ini untuk saya sendiri dan untuk kita semua. Kalau ada yang mau bertanya atau ada yang belum jelas, silakan dipertanyakan. Sama-sama. Ada yang bertanya? Silakan mau bertanya apa saja, nilai yang tak ada orang yang melarang, insyaallah. Kadang-kadang awak malu bertanya, takut beko entahlah disobek ustaz tu tadi. Beko ditengok orang aku. Nah, ini memotivasi kita Bapak Ibu semua. Bertanya itu ternyata sifatnya para sahabat. Jadi agama Islam ini penuh dengan pertanyaan-pertanyaan. Kadang-kadang kalau tidak ditanyakan, tadi disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak boleh itu bertanya untuk menguji-uji atau untuk metes-tes seperti pertanyaannya Bani Israel. Dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disuruh Allah untuk menyembelih sapi, ditanyanya macam-macam. Sapi yang mau berapa? Kemudian dijawablah oleh Allah, oleh Nabi Allah. Kemudian ditanya pula balik, yang model mana giginya, kalau patah sebuah boleh atau induk. Nah, kemudian ditanya lagi, yang olah beranak atau lun. Kemudian ditanya lagi, yang dari daerah mana, ditanya lagi. Itu pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada manfaatnya. Tapi kalau bertanya yang baik-baik, maka pertanyaan yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Bahkan para sahabat itu deklah koreh padek yang bertanya, seperti Ali bin Abi Thalib, disewanya orang. Disewanya sahabat Nabi, diagiahnya beko duit, diagiahnya duit. Kau tanyakan ke Nabi, apalah banyak amek pertanyaan tu. Kau tanyakan ke Nabi, lain soal yang ditanyakannya. Nah, begitu sahabat Bapak Ibu, sangat hirs, sangat sangat kuat atau sangat semangat lah dalam bertanya. Nah, awak kan awak di kampung-kampung, kalau itu biasa. Kadang-kadang kalau ceramah kita di luar Bapak Ibu, contohnya kita di Indonesia, itu ada kajian, kadang kajian itu 50 menit atau 10 menitnya, tapi pertanyaannya sampai 2 jam. Nah, disitulah sebenarnya banyak ilmu pengetahuan yang kita dapatkan dari hal-hal yang tidak terjawabkan di dalam hati kita. Imam Abu Hanifah mazhab yang pertama sebelum Imam Malik, kemudian nantilah Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Abu Hanifah ini majelis ilmu dia itu bukan dia yang ceramah, tapi bertanya dia kepada murid-muridnya. Pertanyaan apa? Kemudian ditanya satu persatu. Itulah kajian dia. Bahkan ada sebuah buku dari Imam Abu Hanifah itu, bukunya itu Kenapa Begini. Nah, itu judulnya. Limadza? Kenapa? Bahkan Imam Abu Hanifah adalah imam yang pernah berfatwa tentang bagaimana cara kita ihram kalau lewat udara. Jangan buat tangan oleh pesawat tuh. Tapi banyak pada pertanyaan itu, pertanyaan yang mustahil di zamannya itu pun ditanyakan. Di antaranya, wahai imam, apa yang harus kami lakukan kalau seandainya kami mau pergi haji tapi kami lewat jalur udara, kata dia. Nah, pertanyaannya itu mungkin menjengkelkan bagi sebagian orang, tapi Imam Abu Hanifah bagi dia tidak. Dijawab oleh dia, kata dia, sebelum kamu terbang menaiki kendaraan, maka ihramlah di kampung halaman, pakai baju ihram di kampung halaman, berniat di situ. Kalau seandainya ragu awak bekolah sampai di langit itu pas toba terlewat mikot, ada mikot batas kita masuk untuk ibadah haji dan umrah, ada batasnya. Biasanya yang pakai pesawat itu diumumkan, sebentar lagi kita melewati mikot, maka berniatlah pakai baju ihram. Nah, kata pramugaranya.
Kalau takut kita terlewat tuh tidur bagi di pesawat tuh pakai baju ihram ketika kita di Jakarta. Kalau sih dari Pekanbaru langsung ke Malaysia biasanya. Lah lain pesawat ini yang langsung ke Mekah. Nah, mudah-mudahan selalu mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk setiap ibadah yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Silakan. Itu dari Pak ya. Ibu lah dulu. Coba Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah. Masjid Al-Muslimin ini banyak kajiannya situ Bapak Ibu. Datanglah malam tadi mantap dengar di rumah. Jadi kita harus ikut-ikut di mana masjid ada kajiannya pergi kita. Kalau ini sanggup awak tanya ke kawan yang baik. Silakan Bu. Ya, terima kasih Ustaz. Di bulan Ramadan, kemudian di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu kita bisa beramal semaksimal mungkin. Bahkan membaca Al-Quran bisa kita lakukan 3 kali khatam. Kemudian sholat sunat, semua sholat sunat itu kita lakukan. Nah, pertanyaan saya Ustaz, kenapa di bulan yang lain selain dari bulan Ramadan kita tidak sanggup melakukan seperti yang kita amalkan di bulan Ramadan itu? Kemudian bagaimana kiat-kiat kita untuk supaya amal kita itu meningkat di luar bulan Ramadan? Nah, ini Ustaz pertanyaannya. Jadi pengalaman setelah bulan Ramadan meski pada sunyi, padahal di dalam bulan Ramadan itu penuh sesak. Orang sholat berjamaah, sholat tarawih, sholat witir. Nah, ini 2 pertanyaan dari Ustaz. Mengapa di bulan yang lain selain dari bulan Ramadan kita tidak sanggup melakukan amal-amal semaksimal mungkin? Itu pertanyaan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban yang pertama, dek aku awak ini semangat model Ramadan di luar Ramadan. Jawabannya mudah Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Yutsabbita bihi fuadak", untuk menguatkan hatimu. Apa caranya? Caranya cari kawan yang sama semangatnya sama awak. Untuk pergi kajian tadi kan kadang sunsurang malih awak. Jadi lai kawan awak toreh poi tanya lah Pak Haji Arif dengan Pak Haji Nursal awak. Itu lai toreh berdua itu di mana-mana oleh kajian lain. Tanya-tanya kawan, bahkan ada grupnya di mana ada kajian. Pak Haji Sudirman juga selalu menyebutkan di grup SSB itu tempat-tempat yang ada kajian, masjid iko. Jadi semakin banyak kekuatan kita, kebersamaan kita, maka akan kuat keimanan kita. Kalau Bapak Ibu ikut anak-anak muda wak gini yang banyak nonton anime, kan lagi cakra orang tuh. Kalau budoke orang tuh bergabung cakranya. Pada Naruto tuh bisa dibagi-baginya kekuatannya, semangat itu bisa dibagi. Jadi semangat itu di dalam Islam ternyata bisa dibagi Bapak Ibu. Doke awak doke orang soleh itu kesolehannya itu akan awak dapet kan. Minimal berdoa malaikat tadi korna ya awak. Hadir kita di majelis ilmu Bapak Ibu, itu kita dapat kebaikan doa orang di sudut umpamanya dia berdoa, ya Allah mudahkanlah kami di kampung ini, maka kita semua akan dimudahkan oleh Allah. Jadi perbanyak kekuatan dengan menjalin grup-grup lah, kekuatan bersama. Karena Islam ini kuat dengan berjamaah. Yadullah ma'al jamaah, tangan Allah itu bersama orang-orang yang berjamaah, yang berkumpul. Kalau sendiri kita mudah setan menggoda kita. Makanya kambing atau rusa di hutan itu baru bisa ditangkap harimau kalau lopehnya surang sama yang dari kelompoknya.
Jadi kita selalu bersama kawan-kawan awak, maka ketika itu akan selalu semangat. Contohnya menghafal Al-Quran. Setiap guru Al-Quran, saya bisa jamin hari ini, detik ini, setiap guru Al-Quran pasti menyuruh untuk mencari kawan murojaah. Nilai kawan murojaah itu hilang hafalan. Harus lain minimal satu orang yang sama-sama dia mengulang hafalannya. Jadi itu mudah. Karena inilah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu bersekawan. Surat Al-Asr tadilah laju di situlah. Watawasau bil haqq, saling tegur menegur kalian, nasihat menasihati dalam kebenaran ini. Watawasau bis sabr, dan saling nasihat menasihati dengan penuh kesabaran. Kadang awak nasabar tuh. Menasihati kawan tu kadang sabar, muajak kawan tu kadang sabar. Wahnya nu kanona ni ulah torih wajak. Ini tak boleh. Kita ajak saja, marah sekalipun dilempar kita pakai batu, diompaknya awak, ajak angin toreh. Karena tugas kita hanya mengajak di dunia ini, bukan memberi hidayah. Memberi hidayah itu Allah. Dengan ajakan tadilah mungkin tersentuh hatinya, Allah turunkan langsung hidayah. Kemudian yang kedua, ada sedikit yang ingin kami ralat, itu menurut pendapat pribadi Bapak Ibu. Nampak awak kalau di masjid-masjid dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan model main bola. Semakin pujong semakin berkurang apanya. Semakin berkurang yang ikut tadi. Sama dengan semayang, sab 5 sab, kemudian menjadi 4 sab sampai 1 sab, yang terakhir itu pemain inti sampai imam makmum. Dua itu ada boleh. Jadi Bapak Ibu, menurut saya, husnuzan saya, kadang-kadang orang kampung awak tuh no asli di kampung tu loh. Apalagi di kota-kota kosong Jakarta tuh Bapak Ibu Ramadan. Bukan karena mereka tidak sholat tahajud, tapi lah pulang kampung masing-masing nak hari raya di rumah sama ayahnya. Ini pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak membeda-bedakan banyak atau sedikit kita, tak usah kita hiraukan diri kita. Kalau setiap kita menghiraukan diri kita, ponong saja itu balik. Jadi Bapak Ibu, kalau lain orang yang menasihati aku umpamanya, Ustaz di kami ku kocik jemaahnya Ustaz, sabar Ustaz. Ya, saya tidak ada memperdulikan hal itu, karena Allah Subhanahu wa taala tidak memilih semua manusia untuk jadi baik, tapi pilih hamba-hambanya yang Dia cintai. Awak datang subuh ikut, siapa yang menjaga awak jompek tadi? Siapa menjaga apa seazan tadi? Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang mulai niat awak nak masuk SSB ikut, tapi di SMS kawan tu buka awak grup poijo awak, itu Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati kita. Kadang-kadang yang sedikit itu adalah orang-orang yang juara, pilihan-pilihan Allah. Jadi bersyukurlah kita untuk menjadi bagian dari orang-orang yang sedikit. Bahkan suatu ketika Umar bin Khattab ketika memimpin umat Islam, heran dia ada seorang masyarakat yang berdoa di tengah jalan. Ya Allah, ij'alni minal qalilin. Ya Allah, jadikan aku sebagai bagian orang-orang yang sedikit. Ketika itu Umar bin Khattab marah, dipukulnya. Apa doa model itu puluh? Kemudian kata masyarakat ini, wahai Amirul Mukminin, apakah kamu belum baca firman Allah Subhanahu wa taala, qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit saja di antara hambaku yang bersyukur, kata Allah dalam Al-Quran. Jadi aku ingin menjadi bagian yang sedikit itu, bagian dari hamba-hamba Allah yang bersyukur tadi. Kata Umar bin Khattab, seolah-olah baru ikut ya aku dong ayat ikut tadi. Itu Bu, silakan Pak. Ini Ustaz, sekarang kabarnya itu suami istri dia berusaha istrinya, apa hukumnya? Tak masalah. Berarti suami itu bisa diandalkan tak? Tahap perjanjian orang itu sebelum nikah, orang tanya lah. Ini aku belum pengalaman lah. Kalau perempuan bekerja Bapak Ibu, itu dibolehkan di dalam Islam. Kalau seandainya sesuai dengan syariat, tak ada larangan syariat di situ. Kalau seandainya tidak menyalahi syariat, contohnya wajib buka jilbab. Ada pekerjaan di Jepang, buka pekerjaan wajib pakai rok di atas lutut. Itu pernah saya baca. Wajib tidak pakai jilbab. Nah, seperti itu tak boleh kita pergi, haram hukumnya. Tapi kalau dia awak akan malah dimuliakan, bahkan diizinkan untuk sholat di waktu sholat, tak masalah.
untuk menambah-nambah. Kadang yang tino-tino itu kakak-kakak awak tu, ibu-ibu awak tu, lain cita-citanya yang di luar cita-cita bersama. Entah nak mengajikan orang tuanya, entah nak macam-macam lah. Jadi tak masalah, dengan syarat tidak melalaikan pekerjaan wajibnya. Pekerjaan wajibnya itu adalah keluarganya, karena perempuan itu madrasah di rumah itu, mudirnya itu laki-laki itu. Laki-laki itu keluar orangnya mencari kerojo, tapi perempuan itulah yang menata rumahnya, mendidik anak-anaknya, bahkan mendidik suami juga. Kadang suami-suami pun nakal-nakal dididik oleh istri-istri. Karena perempuan itu, Bapak Ibu, kadang kan awak selalu mendengar perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk, bengkok. Nah, bukan tiang rusuk. Tulang rusuk yang bengkok. Nu bisa dilurih anu, tapi nu perlu dipelopeh anu. Kadang awak di bengkok tu lopeh lah. Ini salah. Ternyata Bapak Ibu, bengkok tu lain gunanya. Kenapa? Tulang rusuk yang bengkok tadi itu untuk melindungi jantung, hati, organ-organ yang lembut-lembut di dalam tubuh. Pemimpin itu kan jantung itu kan pemimpin seluruh tubuh. Itulah laki-laki yang harus dilindungi oleh perempuan. Nah, kadang waktu balik perempuan kok kalau inya rusak keluarga, kalau inya elok keluarga. Banyak suami-suami yang bertaubat karena istrinya. Ini bukan hal yang mustahil. Yang penting tidak menyalahi syariat, itu saja. Dan awak yang laki-laki jangan awak pasu. Ini tak boleh juga. Kita mengizinkan kalau seandainya tidak menyusahkan dia. Dan juga awak yang laki-laki ku wajib bagi awak untuk berkorojo, mencari itu wajib. Kalau seandainya tidur-tidur di rumahnya, nyopul nyapu sarok di rumah, itulah parah. Nah, kadang kan tu balik, aku nyapu sarok lagi di rumah biniku godang gajinya. Nah, ada yang begitu, ini tak boleh. Ini terbalik. Karena kata Nabi SAW, laki-laki yang di rumah itu nelok itu. Nah, kalau nampak awak pasangan jilbab, semayang penuh di rumah itu kalau laki-laki. Suruh keluar. Umar bin Khattab dilosiknya kalau laki-laki lama-lama di rumah. Dilosiknya suruh keluar. Dia yang kapak, suruhnya cari kayu api. Nah, begitu laki-laki itu harus semangat untuk mencari nafkah. Karena mencari nafkah itu kalau dia meninggal dalam mencari nafkah, maka hukumnya jihad fisabilillah. Karena memenuhi kebutuhan keluarga bagi suami itu adalah perjuangan sama dengan berjuang di jalan Allah. Ada lagi? Silakan. Perwakilan yang muda. Iya, Bang. Ini soalnya tentang ilmu waris tapi belum jelas. Coba silakan. Ulang kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ilmu waris itu Bapak Ibu tak ada hubungannya dengan orang yang meninggal. Umpamanya ini mayat meninggal, dia harta dia secara keseluruhan itu bukan harta dia lagi, tapi harta Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membaginya langsung dari Al-Qur'an. Karena masalah duit itu payah. Tahu awak sesamanya, makanya langsung sempurna dalam Al-Quran pembagian ilmu waris. Tidak ada fikih di dalam Al-Quran itu yang penuh penjelasannya banyak di situ kecuali pembagian ilmu waris karena berhubungan dengan uang. Ikut apa yang ada di dalam Al-Quran, walaupun ada wasiat-wasiat dari orang tua, itu tidak boleh. Hanya boleh berwasiat kalau di luar dari ahli waris tadi. Lai anak pesantren belakang rumah awak tu agi harta aku sekoci
sekitar 10 juta. Itu boleh dikasih. Tapi kalau yang bagian dari akan mendapatkan warisan, mereka tidak boleh menerima wasiat. Itu dulu. Kemudian dinasahkan atau dihapuskan hukumnya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Jadi bukan sangkut paut dengan orang tua yang meninggal itu beramanah dia untuk yang tino 10 juta, untuk yang jantan 11 juta atau kebalikannya dan lain-lain. Tidak, langsung aturan dari Allah, maka kita cari ustaz yang paham ilmu waris, dia yang membagikan langsung. Contohnya bahkan wasiat itu diatur Bapak Ibu. Wasiat itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh lebih dari 1/3. Lebih dari 1/3 itu dihapus. Tak boleh dibagikan, tidak boleh dikasih. Karena apa? Karena ada ahli warisnya yang lebih berhak untuk menerima. Fasulusu kasir kata Nabi, dan 1/3 itu sudah banyak sekali kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini banyak Bapak Ibu. Siapa nentuinya yang muami yang morong, tanah itu dia yang sangat inolah jantan. Pokoknya tuh ini salah. Sesuai aturan Islam kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, awwalu ma yuntaza minal ard ilmul wirata. Satu ilmu yang paling awal dicabut dari dunia ini, yang paling awal dicabut dari dunia ini adalah ilmu bagi-bagi harta warisan. Nah, ini nampaklah awak berapa dari 10 orang yang membagikan harta warisannya sesuai dengan syariat. Sangat miris, sangat sedikit sekali. Ini tanda-tanda akhir zaman bahwa ilmu waris ini mulai tidak diperhatikan. Jadi kalau ada yang mau bagi harta waris, bahkan kemarin ketika saya mengisi kajian ibu-ibu, lain yang ibu-ibu itu menyoboi masalah pembagian harta waris sekolah sampai melapor ke polisi. Karena apa? Karena kezaliman tadi. Jadi kita serahkan kepada ulama yang tahu cara pembagiannya, atau lembaga-lembaga awak lainnya. Kemenak awak atau kuah awak bisa ditanya, banyak ustaz-ustaz MDI awak pun banyak. Kita bertanya di situ imam masjid untuk mengarahkan, bisa juga. Bukan urusan keluarga, tapi urusan Allah Subhanahu wa taala dalam membagikan harta warisan. Sekian. Olah, ada lagi? Alhamdulillah, mari kita tutup pengajian kita ini dengan doa kafaratul majlis, karena doa ini pendek tapi diajarkan oleh Nabi kalau kita bacakan setiap akhir majlis berguguran dosa-dosa kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.